Yang penting durasi lah. Oke, siap. Percuma kalau besar durasinya cuma jangan cari besar atau kecilnya. Yang penting durasi dan goyangannya. Goyangannya, serius. Saya suka. Daniel Owen Podcast, datang duduk bora. Welcome to Daniel Owen Podcast. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah share saya punya video, sudah subscribe, sudah like. Thank you, terima kasih banyak. Empan gawan Tuhan semua berkati kalian semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya saya. Welcome to home, welcome to Daniel Owen Podcast. Terima kasih banyak. Dan di channel YouTube-nya saya ini banyak bercerita tentang ide-ide kreatif, pengalaman dari teman-teman anak-anak muda di seluruh Indonesia. Dan kali ini kita kedatangan kawan lama saya, salah satu dancer, model juga, yang jauh-jauh dari Bandung. Kita malas lah orang-orang lokal mau beres aja. Aku bukan dari Bandung, dari Jakarta nih. Oh, dari Jakarta. Ada Ines. Halo semua. Aduh, salah alamat ya, Say. Aku Jakarta. Oh, Jakarta. Cikarang, Bekasi, Jakarta. Oke, siap. Jadi salah ya. Ines nih, padahal masih di Momere saja nih, tapi susah nih saya hubungi. Sibuk nih. Iya. Karena memang orangnya nggak suka keluar rumah juga. Paling males yang namanya keluar rumah. Betul. Saya kenal Ines tuh alim. Alim sekali. Tahu kan Momere panasnya gimana kan? Paling males kalau keluar rumah tuh kalau hanya mau ya yang penting ada hal yang penting baru keluar. Kayak belanja untuk kebutuhan 1 minggu. Selebihnya nggak males. Berarti Paling di males. rumah saja ya? Iya, aktivitas semua di rumah. Oke, betul. Ngomong-ngomong di rumah, kita di sini juga sudah menjaga jarak pastinya. Iya, kita juga tadi sudah menggunakan masker, tapi karena jarak ini aman lah untuk kita nih. Terus di sini juga kita sudah gunakan hand sanitizer ya. Di sini kita pakai alkohol, jadi aman lah. Kita sudah menggunakannya jadi aman. Kita di sini aman nih, no covid. Nah di belakang kita juga ada 2 kamera, ada satu kamera satu juga sudah aman, sudah menggunakan masker. Kamera 2 juga sudah menggunakan masker, jadi aman nih. Amanan. Nah. Ines nih sibuk apa nih sekarang nih? Kalau sekarang lebih fokusnya ke jualan sih. Jualan apa nih? Jualan baju dong. Oh. Ini baju yang aku pakai loh. Jualan baju dalam atau luaran? Lah, baju keluar lah. Oh, baju luar. Oke. Baju dalam bisa juga request. Oke, buat teman-teman yang mau Tinggal jual request aja. baju dalam cowok bisa. Ada, semua ada, tenang aja. Apa yang nggak ada? Gini nih soalnya teman saya Roy Gilang tuh suka beli dalaman Oh. gitu. Kalau bisa. Dalamannya yang pasti yang macan-macan punya ya, yang belang-belang trio macan gitu. Oh iya, Roy Gilang suka itu. Itu lebih bagus deh. Kalau jualan sekarang tuh punya outlet atau jualan online? Enggak sih, online kebetulan aku juga kerja sama teman aku. Dia juga sama anak perantau juga, dia kerja di toko di Momere sini. Ya cari uang lebih gitulah. Jadi kami kerja sama. Aku yang pesan barang, aku yang promo. Jadi dia yang bantu modal gitu. Oke. Kemarin juga saya sempat waktu awal-awal tuh kan kita ketemunya kan di salah satu tempat hiburan malam di sini. Iya, Waktu itu Ines ini salah satu teman saya, waktu itu dia dancer, waktu itu saya MC di salah satu tempat hiburan malam, karena waktu itu kalau nggak salah DJ Sheila Marcia ya? DJ Sheila Marcia, ya? DJ Sheila Marcia. Sheila Marcia, waktu itu datang ke Momere pertama kali, ada event dari teman-teman BBC. Jadi waktu itu kita sempat, waktu itu saya diberi kesempatan untuk MC, waktu itu Ines yang dancernya. Jadi waktu itu sempat waktu itu ketemu terakhir, enggak sih. Pertama kali. Terus akrab, akhirnya ngobrol. Ngobrol. Kebetulan kakak juga jualan, waktu itu kan jualan apa? Wire enak namanya. Wire enak itu kan. Itu wire enak tuh enak pokoknya, kamu harus coba loh. Kan aku udah coba. Oh iya, enak. Kan aku sering borong. Oke. Kan aku sering borong. Oh betul nih. Kak Ines, sekarang di Momere ngekos apa tinggal sama keluarga ataukah Enggak. tinggal di panti asuhan? Kurang lebih ya. Enggak sih ngekos. Udah 3 tahun di sini yang kos. Ngekos. Aman. Oke. Nggak ada gangguan di kos-kosannya? Oh nggak ada. Oh, ada. Nggak ada yang berani nyenggol. Oke. Senggol dikit. Oke, siap. Enggak sih, bener. Aku tuh betah banget tinggal di Momere, bolak-balik gitu ya, sampai hampir 3 tahun ini, dari tahun 2018 sampai ke sini.
karena betahnya orang-orang Maumere tuh enak. Oh iya, kita orangnya enak. Nggak, Enak sumpah. sekali. Kita tuh sama seperti wire, enak. Beneran deh, aku nggak bohong ya. Tapi aku tuh suka merantau kemana aja gitu. Tapi selama aku udah merantau kayak ke Malaysia enak juga. Oh, pernah ke Malaysia juga? Pernah. Singapura pernah juga, cuma kan terbatas. Hong di sana. Kong? Enggak, Malaysia, Singapura. Cuma paling lama di Malaysia. Kenapa tidak mau ke Afrika Selatan? Kemarin rencananya sih ada tawaran ke ini, ke pokoknya Paraguay. jauh lah. Oh, jauh. Tapi karena masih COVID kayak gini kan nggak bisa. Oke, siap. Nah, merantau tuh sejak usia berapa tahun nih? Aku merantau sejak usia sekitar 17 tahunan kayaknya. Oke, 17, berarti 18. sekarang sudah 21 tahun. Oh, jangan tanya. Tapi benar, orang nggak ada yang percaya kalau usia aku tuh, jujur usia aku kan udah 32 tahun, tapi nggak ada yang percaya. Oh, saya percaya sih, saya percaya. Tadi nggak percaya kan, kaget. Merantau paling jauh Maumere atau ada tempat lain sebelum ke Maumere, mungkin pernah ke Dalam negeri apa luar negeri nih? di dalam negeri? Jauh ya ini Maumere. Paling jauh. Kalau pernah ke Ambon atau Papua pernah? Enggak, paling nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya isu-isu kan ya. Oh, oke. Isu-isu aku aja kesini aja terdampar kan atas Oke, penipuan. siap. Oke, siap, nggak apa-apa. Namanya juga jalan hidup. Iya, jalan hidup susah lah. Salah, nggak apa-apa, nyantai. Nah, di sini kan merantau 3 tahun nih di sini. Nah, awal-awal ke sini tuh waktu itu di sini ikut siapa gitu? Ikut Oh, keluarga atau enggak. ikut teman? Aku sebenarnya ditipu ya. Oke, siap, nggak apa-apa. Santai. Sebenarnya ditipu. Dulu tuh awal-awal aku lagi depresi banget karena perceraian aku. Oke, siap. Terus kebetulan lagi butuh uang juga. Akhirnya aku karena waktu itu kan Facebook aku untuk publik ya, bukan untuk antara teman. Terus tiba-tiba di beranda aku tuh ada tawaran kerja yang menawarkan ya, yang menggiurkan lah. Itu tawarannya dia bilang di Lombok. Tapi nggak tahu, mungkin akunya terlalu polos atau gitu ya. Kalau menurut saya. Bisa dibilang gitu. Enggak, tapi bener loh. Kan aku pernah liburan ke Lombok. Otomatis harusnya aku udah tahu dong, ya kan? Aku tuh nggak ngeh kalau sandakan itu ke NTT. Pas aku sampai di, aku dapat tiketnya, kan aku daftar sama orang itu siang, terus sorenya langsung aku nemuin orang itu, kayak kita agentnya gitu ya. Selama itu dekat mulut dong. Ya ini udah dekat mulut nih. Sip, mantap. Terlalu apa ya? Terlalu besar. Aku udah pikirannya traveling ini, bahaya. Kamu suka yang besar atau kecil? Oh, tergantung durasi. Oke, enak. Buat kalian langsung aja. Cuma besar tapi durasinya pelan kan? Oke, siap. Coba diulangi. Ya, yang penting durasi lah. Oke, siap. Percuma kalau besar durasinya cuma jangan cari besar atau kecilnya. Yang penting durasi dan goyangannya. Bayangannya, serius. Saya suka bahasa-bahasanya, bagus. Ya iya dong. Ya realitas aja nggak mungkin lah. Apa sih kalau laki-laki pun nggak mungkin nyari yang cuma perawannya aja, bener nggak? Setuju. Pasti nyarinya tuh yang durasinya lama. Betul. Saya yang bisa bikin hot, bener nggak? betul, tapi saya kan polos ya, saya nggak tahu. Saya di sini polos ya. Iya. Saya di sini polos, saya nggak tahu apa-apa. Saya di sini cuma mendengar ya. Oke, silakan cerita. Polos sekali. Oh, saya dari Jakarta sempat ke Mataram juga kan. Waktu dijanjikan kan ke Enggak, ke Lombok, pokoknya ke Lombok. Pas aku dapat tiketnya tuh paginya langsung terbang. Pokoknya aku daftar siang, sorenya aku diberangkatin ke agent, terus paginya aku langsung terbang. Dan aku nggak ngecek, lucunya tuh nggak ngecek handphone, nggak ngecek tiketnya. Yang aku tahu ya udah aku pergi ke Lombok kayak gitu. Pas lagi aku transit di Bali, aku agak sedikit kaget karena maaf nih ya. Oke, siap. Pas transit itu kan aku pikir orang Papua gitu kan, karena hitam-hitam gitu kan. Kata aku, kok orang pergi ke Lombok orangnya kok ini semua masih gitu kan. Ya paham lah ya. Terus pas aja nyampe pun kecil, aku kaget dong. Cuma nggak tahu, pemikiran aku tuh kayak ya udah lurus aja. Aku nggak pernah mau kayak kita tuh prasangka buruk sama orang, enggak. Jadi aku lurusnya, mungkin emang iya kali pesawatnya kayak gini. Pas nyampe di Maumere, itu orang ngeliatin aku dari atas sampai bawah kan. Pas nyampe di bandara, aku jadi panik. Perasaan aku Lombok nggak kayak gini, dan bandaranya pun nggak sekecil ini gitu kan.
Pas aku dijemput sama agent, aku nanya sama agentnya, "Kak, maaf, kok Lombok kayak gini ya?" Aku bilang gitu. Dia langsung bilang, "Lombok itu NTB, Dek. Ini NTT." Aku langsung bilang, "NTT itu di mana?" Otomatis aku baru nggak nih ngaktifin handphone. Aku aktifin, astaga, gue terjual dong, terdampar di tempat orang. Seharusnya Sumpah. itu kamu tuh belajar globe, belajar peta. Jadi kamu tuh tahu tuh NTB dan NTT. Bukan Kak, mungkin itu satu karena aku depresi ya. Karena Oke, depresi siap. apa sih ngurusin apa gara-gara perceraian aku juga karena kan belum lama kan. Maksudnya gimana sih kita tuh aku tuh tipikal orang yang susah suka sama orang Kak. Susah yang namanya buka hati sama orang. Sekalinya aku udah sayang sama orang, aku ke Singapura itu demi membantu perekonomian keluargaku. Maksudnya suami lah ya. Tapi kan hasilnya nihil. Ya, siap. Malah dapetnya pengkhianatan. Di situ Oke, aku siap. depresi. Makanya sampai nyasar ke sini awal-awal datang sih aku minta nangis, minta pulang segala macem. Tapi ya alhamdulillah lah, masih bersyukur sama Tuhan. Banyak aku dikelilingin orang-orang baik. Dimanapun aku berada, alhamdulillahnya. Betul. Kalau di Maumere itu orang-orang baik. Mungkin dari warna kulitnya kami, mungkin dari rambut, mungkin keriting. Tapi hati kami itu sangat bersih. Aku selama tinggal di NTT, tapi orang-orang NTT tuh ke kita tuh yang orang luar welcome. Oh, sangat. Tapi belum tentu kalau kalian orang luar datang ke daerah kita gitu kan kayak nggak mungkin kalau kalian tuh nggak bakalan digibahin Ya, betul. atau dijailin atau gimana, nggak mungkin. Betul. Itu betul. Itu pengalaman saya juga sih sebenarnya pas saat kita merantau ke daerahnya orang. Kalau untuk orang NTT itu sangat welcome. Siapa saja datang ke sini kita sangat welcome. Apalagi di Maumere ya. Muslim Maumere itu orang-orang yang sangat welcome saja sih. Sangat welcome. Nah, mungkin seperti yang sampaikan Ines tadi, kalau memang kita kedua tuh memang itu ada teman-teman yang mungkin lihat kita tuh berbeda. Wajar karena mungkin dari kulit, mungkin dari rambut dan sebagainya, mungkin dari watak kita atau dari suara, bahkan saya ngobrol gini ya, itu mungkin harus dipelani lagi biar teman-teman tuh ngerti apa yang saya mau sampaikan. Tapi gitu iya kan. sih, kadang kalau orang yang nggak tahu watak, maksudnya kalau orang Mamere itu kan orang Flores itu kan kalau ngomong besar ya, sebenarnya nggak tujuannya untuk memaki, tapi emang betul. karakter mereka begitu. Setuju. Kayak gitu kan. Jadi kami itu sebenarnya nggak kasar sih, nyantai sebenarnya. Cuma memang pada saat ngomong suaranya besar gitu kan. Nah, tetapi sebenarnya itu kami tuh baik. Apalagi sudah 3 tahun di sini, sudah betah di sini, pasti saya yakin pasti ada orang yang di sini yang membuat kamu betah lah. Pasti ada teman, ada kenalan dekat, mungkin ada Banyak. pacar juga, mungkin sempat. Ada yang mau daftar nggak? Oke, nanti di kolom komentar aja ya. Ada yang mau daftar nggak? Nah, tadi sempat cerita juga waktu sempat pisah sama suami. Nah, waktu itu minta maaf nih, menikah tuh usia berapa tahun? Usia berapa ya? Sekitar 20 ya 23-24an deh. Oke. Berarti tidak muda juga. Maksudnya usia yang kalau bisa dibilang kalau untuk di ibu kota itu lumayan lah, itu sudah pas lah untuk menikah. Itu udah pas. Udah pas nih. Minta maaf, sudah punya momongan juga atau punya anak? Anak asuh aku banyak. Oh, anak asuh banyak. Oke, siap, keren nih. Anak asuhnya banyak, tapi kalau minta maaf anak dari sama suami belum. Tapi waktu itu nikah ataukah kumpul kebo? Yuk nikah dong. Oh, Seram sekali guys. Seram sekali. Tapi waktu itu nikah terus memutuskan untuk berhenti, itu kan pasti tidak ada penerimaan dari keluarga. Apalagi kan kalian masih muda sekali untuk memutuskan untuk bercerai. Oh, ini pertanyaan unik sih. Sebenarnya ya, waktu kasus perceraian aku itu keluarga aku nggak tahu. Keluarga aku nggak tahu. Terus dari pihak keluarga laki-lakinya pun nggak tahu. Karena gimana ya? Ini kan perselingkuhan yang menurut aku selagi kan aku udah sering banget diselingkuhin, ya kan? Tapi aku masih diem. Pernah selingkuhannya mantan suamiku, aku jadikan teman. Oke, keren ya. Nah, bagi aku gini loh, daripada lu main di belakang gue, bagus lu main depan gue. Oke, sorry. Main belakang juga enak loh. Maksudnya kalau aku tuh tipikal gini loh, menjalin hubungan, lu mau judi silakan,
gue ada uang gue modalin. Wih, baik Lu sekali ya. mau mabok silakan, Wih. ayo kita mabok. Wih, keren. Lu main cewek silakan, tapi ingat pakai pengaman. Oke, Tapi keren. kalau sampai perempuan itu hamil, lu bakal kehilangan gue selamanya. Tapi kalau laki-laki baik, pada saat dia dikasih kesempatan 3 itu, pasti berpikir dong, bener nggak? Keren ya. Tapi ya udah. Kok kenapa kamu bisa memberikan kesempatan seperti itu? Kan banyak perempuan apalagi sudah menikah ya. Kayak pembatasan berjudi itu kan pasti dilarang. Enggak. Terus minum pasti dibatasi atau tidak dilarang. Seperti itu. Apalagi minta maaf nih. Dalam kutip kamu boleh nih dengan perempuan Karena- lain. Kok kamu bisa? Enggak, Apakah karena- tidak rasa sakit hati dan sebagainya? enggak, sama sekali. Karena gini Kak, dia kenal aku ini bukan wanita baik-baik juga. Paham kan? Aku juga bukan wanita baik-baik, tapi aku berusaha menjadi yang terbaik. Ya kan? Setuju. Keren. Jadi daripada nanti dia main di belakangku, aku nggak mau gitu loh kan menjalin hubungan dengan seseorang itu, apalagi namanya rumah tangga tuh kayak terkekang. Karena menjalin hubungan dengan seseorang, apalagi kita berjanji sama Tuhan ya, sehidup semati kita tuh harus bisa jadi kakak, kawan, adik, ibu, bener gak sih? Nenek bisa. Ya pokoknya kita tuh harus bisa merangkul menjadi semuanya kan. Nah di situ yang aku mau jadiin. Oke, siap. Makanya aku nggak mau dia kayak main di belakang aku, kayak dia pergi sama perempuan lain di belakangku. Bagus, aku datangin perempuannya ke rumahnya, aku kenalan sama dia, aku jadiin teman. Oke, siap. Dan itu pernah terjadi dalam perjalanan kalian waktu berumah tangga, sempat ada yang Iya. kamu datangin ke rumahnya? Iya. Oh, keren ya. Sampai mertua aku bingung. Mertua aku bilang gini, Ines kamu tahu dia siapa kan? Tahu. Daripada mereka main di belakangku, bagus di depanku. Aku gituin, aku bawa dia ke sini. Oh, sorry, waktu itu mainnya bertiga tuh? Maksudnya tuh daripada mereka selingkuh gitu kan, chat Oh, diem-diem oke, ya kan. siap. Terus ketemuan di belakang aku diem-diem. Bagus ketemu lah depan aku sini, kita ngopi bareng, kita ngerokok bareng, santai coy. Bro, oke, siap. Jangan dibikin sulit lah hidup mah. Oke, siap. Saya tidak bisa berkata-kata ya, karena memang ya. Pokoknya orang yang tahu perjalanan hidup aku tuh ibarat kata kayak FTV Indosiar tuh kalah lah. Oke, keren ya. Parah. Tapi begini, sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi. Artinya hubungan berumah tangga, terjalin hubungan berumah tangga itu artinya komitmen bersama. Entah itu baik buruknya pasti kita terima lah. Iya. Kita terima. Kebebasan itu itu pasti dari kedua belah pihaknya sudah berkomitmen, sudah ada omong-omongan. Nah di sini kan tadi saya juga sempat kagum lah karena jarang ada perempuan yang memberikan kebebasan 3 itu ya, apalagi sampai dengan minta maaf dengan kamu boleh dengan perempuan lain boleh nih, tapi itu suami saya nih, suami saya nih, kamu boleh dengan perempuan lain dan sebagainya. Nah kenapa hal itu yang membuat Kak Ines akhirnya memutuskan untuk berhenti break dengan suami, sedangkan itu kan Kak Ines yang memberikan kebebasan. Karena gini, kan dari yang yang pertama lo mau judi silakan, lo mau mabuk silakan, lo mau main perempuan lain silakan, tapi pakai pengaman. Kalau perempuan itu hamil, kan kata terakhirnya hamil, lo kehilangan gue selamanya. Oke, siap. Berarti waktu minta maaf perempuan itu akhirnya Hamil. oke deh. Dan yang lucunya itu perempuan itu neror aku sih sebenarnya. Neror aku. Makanya kamu lari ke Flores ini juga gara-gara perempuan itu neror ya? Enggak juga, karena memang maksudnya kan kita udah pisah. Aku nggak mau kayak masih stay di kampung aku, nanti aku terbayang dengan sakit hati aku. Lebih baik kita membuka lembaran baru, cari jalan baru lagi dengan dengan suasana baru, orang-orang baru gitu sih. Oke, siap. Ngobrol sama Kak Ines nih kayak seru sekali ya. Jadi Banyak dibahas masalah. banyak betul. Nah, di sini kan Kak Ines kan jauh-jauh dari Jakarta. Padahal kehidupan Jakarta kan lebih enak nih. Kenapa memilih untuk ke Momere? Sedangkan sempat pulang juga ke Jakarta kemarin waktu mudik. Tapi kok balik lagi ke sini? Apakah di sana terlalu banyak COVID? Ataukah di sana terlalu banyak PHP? Di sana terlalu banyak pengeluaran Oke. jatuhnya ya. Oke, Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan saya. Oke, Susah. siap. Kalau di sini kan biaya hidupnya kecil, tapi duit ada gitu. Oke, padahal nggak kerja ya? Kalau nggak kerja ya saya mau banyak duit pakai babi ngepet. Betul, tapi kan sekarang kan sudah jualan juga kan jualan. Jadi waktu itu ke Jakarta juga sempat ngambil barang juga kalau begitu. Iya, kan kita pulang ke Jakarta itu selain buat temenin keluarga juga kan kita nyari
owner yang supaya barang-barangnya bagus kan, lebih murah. Oh, serius. lebih menjamin lah. Menjamin lah, betul. Nah, kalau buat teman-teman yang mau artinya di sini kan Kak Ines nih jualan baju nih, baju distro nih. Itu teman-teman bisa delivery nggak di sini? Oh bisa, kalau untuk Momere bisa. Delivery Momere bisa ini. Tinggal cek aja di Ines Angelica. Ines Angelica. Jadi nanti kita tulis di deskripsinya Ines Angelica. Nanti buat teman-teman bisa cari baju di situ, bisa delivery, teman-teman bisa DM kontak untuk kerja dan sebagainya. Nah, kan ngomong susah di Jakarta nih. Nah, mungkin bisa ceritakan masa kecilnya mungkin. Kan Jakartanya keras nih, men. Keras banget. Apakah pernah jadi debt collector di Jakarta, apalagi fisiknya juga menunjukkan bahwa enggak juga. Kan aku tuh ibu aku meninggal waktu aku kelulusan kelas 6 SD. Oke. Ya kan? Siap. Di situ masih ada adik-adik aku yang kecil. Jadi banyak sih kita mau nyambung hidup ya, yang penting bisa hidup. Aku jadi pengamen, kuli panggul di pasar. Kan kalau di Jakarta kan maksudnya masih banyak ya. Maksudnya kayak kuli-kuli panggul gitu. Terus kerja bangunan juga aku pernah. Terus Kerja bangunan, tukang secantik ini. Kau di Momere kau hamil, tante. Sering sih. Sering juga digodain kayak gitu kalau kita. Kan kalau aku ngamen nggak selalu di bus kan. Biasanya kayak di kos-kos. Sorry men, waktu kamu ngamen tuh kapan? Terakhir, kamu kuli bangunan dan ngamen tuh kapan? Karena kalau saya sendiri dan penonton semua di sini kita tidak percaya nih, kulit putih ya. Mana telapak kamu? Bisa tunjukin ke kamera. Kasar loh tangan aku kasar banget. Beda sama cewek-cewek lain, kasar banget. Tapi di sini kan, minta maaf, image ini sekarang kan single dan minta maaf di sini kalau bisa dibilang minta maaf nih janda misalnya. Iya. Dengan status yang ini palingan juga dibilang kalau dekat sama laki-laki lain pasti dibilang pelakor, dibilang seperti itu. Menurut kamu gimana? Itu sering banget aku terima kata-kata kayak gitu. Karena apa ya? Enak gak enak sih sebenarnya jadi janda ya. Oke, siap. Sumpah. Enaknya tuh kayak ya kita bisa nyenengin diri sendiri, ya kan, lebih fokus ke diri sendiri juga. Tapi nggak enaknya tuh kalau kita deket padahal kita cuma temen. Nanti dibilangnya kayak kita deket sama satu cowok nih, padahal kita cuma temen. Terus datang lagi cowok lain, sangkain itu kita gatel lah, janda genit lah. Tapi kamu gatal juga atau tidak? Enggak lah. Oh, kamu baik ya. Berarti Kalau kamu tidak pernah gatal gatal. biasanya aku garuk sendiri sih. Oke, Kamu nggak siap. butuh garukan orang. Oke, siap. Tapi pernah sampai dibilang pelakor, terus Pernah. Tapi pernah ada kayak misalnya pasangannya dia ngelabrak kamu gitu pernah? Kalau sampai ngelabrak enggak. Cuma waktu itu jadi kayak cinta monyet, tau gak sih? Zaman aku SMP, aku punya pacar gitu kan. Nah, kami ngadain lah reuni waktu itu. Si laki-lakinya ini masih nyimpen foto kami. Oke, siap. Jadi pada saat ketemu, si istrinya nggak terima kan. Ya itu, nyerang datang ke rumah, posisinya akunya nggak ada. Posisinya aku nggak ada, yang nanggapinnya keluarga aku. Ya keluarga aku bilang, anak aku nggak ada di sini. Kalau kamu bilang dia pelakor, ya kan, buktinya mana? Emang ada dia jalan berdua sama suami kamu fotonya atau chattingannya? Enggak kan? Dia waktu itu cuma reunian dan nggak ngapa-ngapain juga. Emang kami nggak ngapa-ngapain. Ya, kalau ngapa-ngapain juga nggak apa-apa sih. Ya enggak, jadi tuh keluarga aku tuh marahnya suka gini loh. Kayak mantan-mantan aku yang sekarang udah berkeluarga, tahu sekarang aku janda tuh tiba-tiba datang ke rumah. Oh, jadi mereka tuh lebih suka ke janda ya? Iya nggak tahu, pokoknya gitu. Jadi bapakku marahnya, kenapa pada saat dia gadis lo nggak mau nikahin? Oke, siap. Gitu. Kenapa saat dia udah jadi janda, lo udah jadi suami orang, kenapa lo ngejar dia? Jadi kan image-nya jelek dong. Oke, betul. Saya baru dengar ya kalau janda tuh baik. Oh, pantesan banyak lagu ya. Janda tuh lebih menggoda. Betul. Setuju. Tapi saya tidak tergoda. Saya suka yang masih hot. Masih Belum aja. enggak, saya tuh baik orangnya. Saya suka yang gitu-gitu pokoknya. Iya, belum aja. Enggak, pokoknya enggak. Kak Ines nih, kan sekarang kan statusnya single. Terus apakah tidak berniat untuk mencari pendamping gitu kan? Ataukah mau single terus atau orang Momere bisa bilang itu dari gete terus begitu kan? Deket itu apa sih? Dari gete itu kayak single, nggak mau berkeluarga. Kalau sampai saat ini sih masih belum mau sama sekali. Nggak pengen sama sekali. Nggak pengen disentuh gitu. Disentuh dong. Oh, disentuh. Setiap hari juga sentuh kalau mandi. Oke, siap. Pasti
perempuan pasti ingin berkeluarga, terus memiliki keturunan dan sebagainya. Nah, Kak Ines kan tadi sempat cerita juga kan, waktu itu pernah gagal dengan pasangan sebelumnya. Ini menurut Kak Ines gimana nih? Kalau aku secara pribadi aku sama sekali belum ada niat. Belum ada niat. Bahkan dijodohkan sama keluargaku ada. Aku dijodohkan, dia sahabat aku. Sahabat terbaik lah bisa dibilang. Karena kan aku dari dulu punya teman cewek bisa dihitung ya. Tapi rata-rata semua teman aku cowok. Dan dia ini memang bener-bener sahabat terbaik aku. Dan dia juga single sih. Terus dia sempat Duda? Enggak, bujangan. Oke, siap. Karena kami berteman dari sekolah SMP gitu kan. Terus mungkin aku yang beruntung dapat dia, tapi kayaknya dia sial dapat aku. Oke, kenapa? Kenapa dia sial dapat kamu? Iya, Padahal kamu kan tinggi, langsing, pemain bola voli gitu kan. Bukan, aku tuh kasihan sama dia tuh baik banget. Dapat cewek yang kayak aku kayaknya kasihan aja, aku mikirnya gitu. Oke, gini loh. Cewek itu kenapa ya selalu kayak dapat laki-laki yang baik nih. Dapat laki-laki yang baik tuh tidak mau gitu. Mau dapat laki-laki yang ugal-ugalan, dapat laki yang cok sini cok sana gitu kan. Kok kamu tipe-tipe cewek seperti itu ya? Bukan gitu juga konsepnya saya. Oke. Terus konsepnya bagaimana? Maksudnya gini kan? Maksudnya tuh kayak apa ya? Aku pernah gagal sekali dan aku nggak mau pada saat nanti aku terima dia, berarti kan jatuhnya aku kasihan dong, ya kan? Terpaksa. Nanti tiba-tiba aku minta cerai gimana? Oke, janganlah. Nah makanya aku nggak mau sampai jadi janda 2 kali. Oke. Aku tuh pengen yang bener-bener hati aku siap. Berarti janda yang elegan begitu ya? Janda terpandang gitu. Lahir batin gitu loh. Jadi kalau memang hati aku udah siap sama dia, ya berarti aku harus udah siap segalanya. Oke. Kalau cuma karena aku kasihan, karena dia baik, atau karena keluarga aku maksa aku cepat-cepat nikah, aku takut ke depannya. Oke, siap. Karena aku takut aja, takut kayak yang dulu-dulu kejadian lagi gitu. Oke, siap. Berarti untuk saat ini belum fokusnya ke situ ya, belum fokus gitu. Nah, tapi di sini kan mungkin Ines punya pengalaman tersendiri tentang janda itu sendiri, pandangan janda dan sebagainya. Mungkin buat teman-teman yang mungkin sama statusnya dengan Kak Ines juga, mungkin Kak Ines bisa sampaikan untuk mereka, jadi janda yang kuat tuh seperti apa, jadi janda yang keren tuh seperti apa. Untuk teman-teman mungkin yang single, artinya di sini single parents yang mungkin sudah punya anak dan sebagainya, atau yang mungkin belum, terus pandangan masyarakat mengenai janda itu kan pasti negatif nih. Pasti selingkuh sama orang atau dekat sama orang dibilang pelakor dan sebagainya. Nah, mungkin pada kesempatan ini mungkin bisa disampaikan, bisa dikuatkan teman-teman jandanya begitu. Bingung juga ya, tapi intinya tuh walaupun status janda tuh dipandang orang jelek, tapi tetap harus jadi cewek kuat. Jangan nyerah lah, mau orang ngomong apa juga bodo amat, tetap jadi diri sendiri aja. Intinya bikin hidup kalian senang aja, terserah orang mau apa juga. Kalau aku sih gitu ya, saya. Kalau aku gitu sih, intinya terserah orang mau ngomong apa, yang penting aku nggak minta makan sama mereka, aku nggak mengganggu hidup mereka, aku usaha sendiri buat keluarga aku, buat pribadi aku sendiri. Kalau seandainya kamu deket sama cowok, nantinya ada cowok yang deketin kamu, ya harus dikoreksi betul-betul lah. Jangan hanya karena bilang aku sayang sama kamu, tapi kan semua itu biasanya modus ya, say. Pokoknya perhatikan baik-baik lah, jangan sampai kecewa lagi. Itu aja sih. Kalau aku pernah kecewa sekali, jadi sekarang aku tuh harus hati-hati banget sama laki-laki. Betul, oke, siap. Apalagi laki-laki cuma bilang, sayang aku cinta sama kamu gitu. Oke. Gak mau. Kamu... Pengennya sayang butuh uang berapa. Oke, siap. Oke, siap. Matre ya, berarti kamu matre sekali pantasan janda. Perempuan itu gak matre loh. Oke, siap. Perempuan itu gak matre, itu realistis. Oke, sekarang siap. gini, kita gak mungkin minum ini cuma dengan bilang aku cinta kamu, kenyang. Gini loh, minuman ini enak ya, minuman dari Sukaroti Maumere. Buat teman-teman langsung ke Sukaroti, ini enak nih. Jadi kamu, kalau minuman ini sama seperti yang kamu sampaikan tadi. Kalau minuman ini kamu lagi sama pacarmu, terus diungkapin, langsung kamu terima. Karena minumannya enak, serius. Minumannya enak. Aku juga sering nongkrong di sini, tapi aku selalu nongkrongnya sendirian, kasihan. Nanti kamu nongkrong sama orang-orang di belakang layar kita bisa. Siapa tahu kan kamu mampir ke Sukaroti tiba-tiba nemu jodoh kan? Oh, bisa itu bisa nih, bisa. Ada ownernya juga, bos. Ini harganya cuma 15 ribuan dan kalian bisa dapatkan ini 15 ribuan.
pas nih kalian bisa minum berdua sama pasangan kalian di Sukaroti karena di situ wifi-nya gratis, kalian bisa santai-santai di sana dan dijamin enak loh. Kalian juga kalau mau ulang tahun pesan kue di Sukaroti bisa loh. Aku biasa juga pesan di situ sih. Sukaroti memang dia komplit di sana. Kalian bisa pesan kue ulang tahun, kalian juga bisa pesan minuman sambil nongkrong sama pacaran. Kalian bisa buat kayak acara kecil-kecil, acara ulang tahun di sana juga bisa. Bisa. Intinya kalian sebelumnya tuh sudah kontak sama ownernya dulu, sampaikan jadi mereka bisa siapkan tempatnya. Kak Ines, di sini kan image teman-teman tentang janda itu kan bermacam-macam. Ada yang bilang janda itu bisa jadi pelakor. Itu kamu setuju nggak? Iya setuju Janda aja. itu pasti pelakor. Ya setuju aja. Berarti kamu pelakor? Ya nggak juga, nggak Terus gitu kamu juga. apa? Ya aku sih. Terus kamu gini, kamu kalau nggak pelakor kamu apa? Ya kan aku nggak ngerebut suami orang. Pelakor itu kan singkatan dari perebut suami orang. Bener nggak? Siap ya. Kalau pembino perebut bini orang. Oke, siap. Lah aku siapa yang mau kerebut? Kamu. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin saya ngerebut kamu. Saya tuh orangnya baik. Saya nggak bakal. Saya setia, men. Nah, kalau untuk di Maumere nih, kan tadi sempat banyak sekali cerita-cerita kalau di Maumere belajar bahasa Maumere dan sebagainya, belajar kulturnya dan sebagainya. Nah, di sini kan ada moke nih. Pernah tes moke di Maumere? Moke paling enak moke merah. Moke merah, enak. Aku suka. Aku suka. Oke, siap. Nah, Aku suka. kalau moke merah di sini banyak nih moke merah. Ada moke geng namanya, moke geng. Kamu harus coba moke geng. Itu milik teman saya, namanya Emma Narko. Moke geng aku udah pernah, aku coba enak juga. Enak juga. Kamu harus coba nih. Buat ownernya moke geng, kamu harus kasih moke geng di sini. Moke merah mau dikasih endorsement gratis nih. Siap. Siap ya. Kan banyak nih tempat daerah-daerah nih. Kayak Kupang, kayak Ende, kayak Larantuka, kayak Makassar. Kenapa tidak mau coba nih saya ke Makassar, coba nih saya ke Kupang nih. Kenapa masih berterbatas saja di Maumere? Jiwanya masih di sini sih. Jiwanya masih di sini. Kalau aku tipikal orang kalau udah bosen, ya aku pergi beneran. Beneran. Tapi selagi aku belum bosen, aku masih nyaman, ya udah aku stay terus. Oke, artinya di Maumere memberikan kamu kenyamanan. Iya, bener banget. Oke, Bener siap. banget. Siap, Aku siap. udah sampai keluarga aku aja marah. Marahnya gini loh. Lu di tempat orang sendirian, sakit sendiri. Maksudnya kayak kita kelaparan sendiri gitu. Tapi lu betah. Padahal di rumah nih maksudnya ada keluarga lu gitu kan. Walaupun kita kerja hasilnya sedikit tapi dekat sama keluarga. Tapi aku nggak nyaman. Oke, siap. Gitu siap, mau siap. sebanyak apapun uangnya di Jakarta. Tapi kalau kita nggak nyaman gimana sih? Setuju. Apalagi omongan tetangga lebih nggak nyaman. Oke, serius. Oke, sangat-sangat setuju. Nah, kalau di Maumere nih, pasti kan kalau ke Maumere tuh diajarin bahasa-bahasa yang pasti awal-awal tuh ada kata-kata kasar lah. Nah, Iya. hal pertama yang kamu belajar bahasa kasar Maumere nih. Orang Maumere, orang luar nih datang ke Maumere pasti diajarin bahasa kasar nih. Bahasa kasar pertama yang kamu dengar. Enggak, aku nggak dibelajarin. Cuma waktu itu pertama kali aku datang ke Amerika kan kita jalan lah trip gitu kan, kayak ke tempat-tempat pantai atau apa. Terus ada nih mobil angkot ya di sini, apa sih? Oh, bukan, angkot gitu. Trek. Terus ada mobil di belakangnya. Jadi kayak dia nggak betul-betul kau kayak gitu. Teriak. Terus aku nanya cek apa? Apa pertama tuh aku dibilangnya katanya ibu cantik atau apa gitu kan. Terus aku bilang, oh kayak gitu. Jadi kan kita iseng ya sama teman-teman ngomong kayak gitu. Suka gini, kau nih emang kau ya gitu. Suka kayak gitu. Tapi setelah tahu kan, ih kasar banget ya. Oh iya. Kalau di Maumere kan tadi sempat disampaikan kalau sering jalan-jalan. Kalau jalan-jalan di sini kan pantainya banyak nih. Jalan-jalan kemana saja kalau di Maumere? Aku sukanya Tanjung, terus ke Pangabatan ya. Pangabatang, Pangabatang. pulau itu. Itu bagus sumpah di sana itu keren. Kamu suka berenang? Aku bukan nggak suka berenang, tapi aku nggak bisa berenang. Oh, nggak bisa Tapi berenang. aku suka pantai. Gimana tuh? Aku bisa berenang, cuma kayak pernah trauma tenggelam kan. Jadi Janganlah, jangan sampai kamu mati lah. Pokoknya itulah kamu juga di sini sendiri, susah, sebatang kara di sini kamu mati. tapi enggak loh, beneran. Aku tuh punya penyakit yang nyakitin diri sendiri, ngerti gak sih? Kalau aku udah stres. Oke, kamu Kayak gitu. sampai Pokoknya aku ada kayak kalau aku kamu stres. kelainan begitu. Bukan kelainan. Kayak aku tuh punya ada penyakit, bukan penyakit mental yang bener parah ya, tapi kalau kayak aku punya masalah yang nggak bisa aku selesain, kayak nggak tahu harus kayak gimana, ya aku nyatain diri sendiri. Leher aku bekas jahitan juga. Waktu itu aku ada di sini. Kok merah ya? Terus leher kamu merah loh? Cupang itu bukan. Oh. Enggak, maksudnya aku pernah waktu itu depresi era aku
kasih pisau di sini. Wih, sadis Akhirnya sekali. ketahuan sama temanku. Terus ini, tapi ini belum sempat putus sih. Bisa di kameranya bisa. Nggak, ini sih nggak terlalu kelihatan. Itu kan kita berdepresi banget kan, jadi kayak nggak tahu kita mau ngeluh sama orang pun belum tentu orang itu tuh bisa nyelesain masalah kita. Betul, setuju. Kalau kamu depresi ya, kamu tidak boleh mengeluh sama orang. Serius. Enggak Sama sih. aja dia nggak bakalan kasih kamu solusi. Kamu harus mengeluh sama Tuhan. Ya, itu Kamu mah harus pasti. berdoa, kamu harus berdoa sesuai keyakinan kamu, dan kamu harus meyakinkan kamu punya diri bahwa kamu tuh bisa keluar dari masalahmu. Kalau aku sih sekarang karena kan belum sempat ke dokter spesialis untuk ini ya, psikolog ya. Ke ini sampai pada tahap potong nadi dan sebagainya, sempat di leher juga. Nah, sampai depresi seperti itu. Apa yang membawa Kak Ines sampai depresi seperti itu? Banyak sih sebenarnya, karena maksudnya satu keluarga juga, dua percintaan juga, pertemanan juga. Itu sih. Jadi kayak kita bener-bener udah nggak tahu lah kita harus mau ngapain, kayak nggak ada lagi tempat mengadu selain Tuhan ya. Tapi kan walaupun kita udah mengadu sama Tuhan, tapi kalau seandainya iman kita masih kecil, ngerti nggak sih, kayak kita udah berdoa sama Tuhan, banyak mengucap gitu kan, kayak nggak tahu lagi harus mau ngapain. Ya itu, setannya datang ya, kayak kita kosong pikiran, langsung kayak yang nyikat aja gitu. Apakah pernah mungkin ada mengikuti terapi atau obat dan sebagainya? Enggak sih. Berarti sampai saat ini masih? Masih. Makanya aku diinin obat tidur. Oke, siap. Aku selalu nyetok obat tidur, itu pun resep dari dokter ya. Daripada kayak aku nggak tahu ya. Aku juga lupa apa nama sakitnya. Jadi aku tuh kadang emosi aku tuh nggak kekontrol. Terus nangis tiba-tiba, kalau kita nggak tahu nih masalah kita nih apa. Tahu nangis aja. Terus ya pokoknya begitulah intinya ya. Aku juga nggak tahu, lupa apa nama penyakitnya. Tapi gini loh, maksudnya saya tuh pada situasi seperti itu kamu sadar? Antara sadar dan tidak. Oke, siap. Sadar-sadarnya ya udah kita ngerasa sakitnya sadar. Oke, dan masih tertolong ya? Masih tertolong. Bersyukurnya masih tertolong sih. Tertolong, oke. Nah, di sini kan sempat Kak Ines ceritakan juga tentang masalah keluarga dan sebagainya, yang mungkin waktu itu sempat merantau, sempat untuk kerja di luar, terus sempat pernah kehiburan dunia malam dan sebagainya. Nah, di sini kan Kak Ines sekarang sudah di luar nih. Artinya sudah terlepas dari itu semua dan sebagainya. Nah, apa yang membawa Kak Ines akhirnya memutuskan untuk sudahlah seperti itu? Mungkin capek kali ya. Oke. Semua orang itu kan pasti ada batas capeknya, ya kan? Mau sampai kapan kita kayak dunia malam? Mau sampai kapan kita di dunia malam itu? Kita juga harus punya tujuan hidup. Masa iya kita mau sampai tua di dunia malam, terus kita juga kan hidup harus ada target. Tapi ada juga ya seperti itu, ada kan? Ya ada sih. Ya tapi mungkin yang Karena enak ada juga ya. antara enak dan tidak ya, Say. Oke. Enaknya dapat Sorry. duit Tapi kalau gampang menurut gitu. Kak Ines enak? Enak nggak enak sih sebenarnya. Enaknya karena kita dapat duit gampang, Oke, bener kan? siap, Tapi nggak siap. enaknya itu kan kesehatan kita terganggu karena kita setiap hari harus kena minuman, ya kan? Betul. Terus belum tentu kita menghadapi customer yang baik hati. Kadang-kadang ada customer yang kasar juga, yang main tangan, ada yang kayak siap, gitu. siap. Sering banget aku ngelihat orang-orang yang kayak gitu. Nah, untuk Kak Ines, nih sebagai minta maaf nih, saya sebagai orang yang mungkin dulu pernah salah jalan nih. Nah, untuk teman-teman, untuk adik-adik yang mungkin hari ini mungkin baru belajar clubbing, baru belajar minum, belajar ngokok nih. Untuk adik-adik itu mungkin bisa dikasih nasihat lah ke mereka lah, atau dikasih kayak ini tips-tipsnya biar tidak terjerumus atau tidak sampai ke hal-hal seperti itu. Mungkin bisa diceritakan di sini. Jadi kayak kita ngebagi kayak saran begitu ke teman-teman begitu. Sarannya apa ya? Intinya sudahi gilamu, mari hijrah bersamaku. Oke, siap. Mau sampai kapan kita kena minuman terus juga nggak akan bener-bener nggak bakalan ada benernya. Tapi nama juga pergaulan mah nggak bakal ada habisnya.
Mau kita nasihatin kayak gimana pun orang, kalau seandainya masih dalam lingkungan yang begitu-begitu aja, kalau di diri sendirinya itu nggak ada niat berubah, ya udah nggak akan berubah. Semua itu dari diri sendiri. Betul, setuju. Saya sepakat sama. Yang penting lebih ngedeketin diri sama Tuhan lah. Lebih deketin diri sama Tuhan, sama keluarga, apapun masalahnya. Ya jangan meniru aku yang dulu lah, yang sampai nyayat-nyayat tangan segala macam, jangan. Oke, siap. Nah, itu kan mungkin hal buruknya. Hal baik yang didapatkan dari dunia malam atau dari tempat-tempat yang kelabing. Mungkin dulu sempat ikut juga dan sebagainya. Hal yang baiknya kagak ada, coy. Penyakit doang. Gitu doang. Berarti buruk semua berarti. Ya kagak ada baik-baiknya, namanya juga dunia malam. Oke. Baiknya apa? Lu dapat duit gampang, ngabisinnya juga gampang. Ya enggak? Paling ngabisinnya antara lu sakit. Bener kan? Kalau enggak ditipu kayak gue. Oke, siap. Bener gak sih? Betul, keluarga malu juga dan sebagainya. Pokoknya kalau sampai keluarga tahu. Oke, siap, setuju. Pokoknya ya janganlah, udahlah berhentilah yang namanya kayak gituan. Nah, di sini kan kayaknya sudah sampai pada titik untuk itu tidak lagi nih, untuk dunia malam tidak lagi nih. Suatu saat nanti nih, misalnya COVID ini panjang, terus minta maaf nih, bukan ngesumpahin, jualan ya makin turun dan kebutuhan hidupnya semakin meningkat nih, apakah mau kembali ke bermain atau kembali ke bergelut ke dunia malam? Sekarang gini loh, dunia internet ini kan udah canggih banget ya. Okay, kalau lu nggak bisa jualan baju, ya lu kreasi aja, searching gitu kan, jual makanan kek, ya kan. Apalagi kalau sanaikan sekarang tuh untuk jualan-jualan tuh gampang banget, ya kan. Maunya nggak tahu resepnya ya banyak di Google juga ada kok. Betul. Tinggal coba-coba aja. Kita mah rezeki mah nggak pernah ada yang tahu. Setuju. Itu saya sangat setuju. Keren. Bener kan? Saya baru hari ini lihat kamu ngomong serius ya. Padahal kita berteman selama ini tidak ada kamu ngomong serius begitu. Enggak. Tapi gak apa-apa. Kan kita tuh ada porsinya, saat kita bercanda ada, saat kita ngomong serius itu ada, saat kita mau nangis-nangisan juga ada kan. Serius, karena begini, selama saya teman sama Ines ya, tidak pernah saya dapatkan kayak dia cerita kayak kita ngobrol seperti ini. Tidak di podcast ya, di luar kita ngobrol seperti ini terus cerita saya mau jualan baju, coy. Gak ada. Nih hari ini bro ketemu nih, bro bisa ngisi podcast nggak? Bisa nih, tapi aku jualan baju ya. Dia jualan baju nih. Nah boleh tahu nih, bajunya kisaran harganya berapa nih? Kalau buat teman-teman yang nonton nih terus. Oh murah, cuma 85.000 aja. Oke, cuma 85.000 aja kalian sudah bisa dapat baju keren. Bisa dicontohin di baju yang aku pakai. Cowok cewek ya berarti? Ini cowok cewek. Oke, size-nya dari ukuran all size. Oke, siap. Ada tas cewek juga. Oke, tas cewek juga. Selain itu? Ya udah, tas cewek. Oh, tas cewek sama sepatu. Oke. Nanti buat teman-teman kalian bisa kepoin Facebooknya Kak Ines. Nanti kita bisa tulis di bawah. Nanti kalian bisa kepoin di situ. Yeah. Oke, buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton videonya kami Kak Ines. Terima kasih banyak sudah mampir di sini dan di sini sudah hampir jam 12 malam di tag videonya dan banyak sekali yang kita cerita. Thank you Kak Ines sudah mampir di sini. Sukses terus. Thank you. Betah-betah di Maumere biar kita bisa sempat ngobrol-ngobrol terus, biar waktu saya nikah sama tunangan saya juga kayaknya hadir mampir untuk doain aja dapat jodoh juga ya. Oke. Kami juga doakan saja mudah-mudahan Kak Ines dapat jodoh orang Nita karena saya orang Nita, mudah-mudahan dapat jodoh orang Nita karena kami orang Nita tuh ada lagunya Nita manis-manis tahu. Oke. Thank you. Panjang lagi tuh ngobrol. Terima kasih buat Kak Ines yang sudah mampir di Deal On Podcast. Semoga kisah-kisahnya Kak Ines tadi menginspirasi kita semua. Di sini Kak Ines menceritakan pengalaman hidupnya dia ke kita dan hal-hal positifnya silakan teman-teman ambil, negatifnya teman-teman tinggalkan karena semua orang terlepas pasti ada masa-masa lalunya, ada kisah-kisah hidupnya yang mungkin tidak bisa kita ikuti, mungkin tidak bisa juga kita bayangkan, tetapi itulah kisah hidup Kak Ines. Dan Kak Ines terima kasih banyak untuk mampir-mampirnya di sini. Makasih juga udah diundang. Dan semoga sukses pokoknya. Thank you. Oke, teman-teman. Jangan lupa buat semuanya. Di follow, di share, like, comment, subscribe. Oke. Thank you. Ini All On Podcast. Datang duduk borak.